Perkenalkan, nama saya Jurusyantari Apromita Langga dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada hewan mamalia, yaitu hewan kambing. Sistem pernapasan merupakan sistem organ yang dipakai dalam pertukaran zat. Sistem pernapasan disebut juga sebagai sistem respirasi. Secara umum, pernapasan yang dilakukan oleh hewan mamalia sama dengan sistem pernapasan yang terjadi pada manusia, karena sama-sama menggunakan paru-paru. Gas oksigen masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, kemudian ke faring, lalu ke laring, ke trakea, bronkus, dan paru-paru. Kemudian gas O2 dari paru-paru diangkut oleh darah ke jantung. Dari jantung, gas O2 diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Dari jaringan tubuh, gas CO2 diangkut menuju jantung, paru-paru, dan keluar melalui organ yang sama juga. Saat melakukan proses pernapasan, dada hewan kambing akan naik turun. Ini disebabkan oleh otot diafragma yang berkontraksi dan menyebabkan otot-otot tulang rusuk berkontraksi sehingga dada akan naik turun. Proses pernapasan kambing dibagi menjadi dua tahap. Tahap yang pertama adalah tahap inspirasi atau memasukkan oksigen. Ketika hewan kambing menghirup nafas atau inhale, otot diafragma akan berkontraksi. Kemudian, otot-otot tulang rusuk akan berkontraksi sehingga menyebabkan rongga dada membesar dan menyebabkan tekanan dalam rongga dada berkurang, dan udara yang dihirup melalui hidung akan masuk ke dalam paru-paru sehingga paru-paru akan mengembang. Tahap yang kedua adalah ekspirasi atau mengeluarkan karbon dioksida. Ketika hewan mamalia mengeluarkan nafas atau exhale, otot diafragma akan melemas dan kembali pada posisi semula atau melengkung ke atas. Kemudian, otot-otot tulang rusuk juga melemas dibantu oleh kontraksi dari otot perut, sehingga menyebabkan rongga dada mengecil dan tekanan dalam rongga dada naik. Udara yang dikeluarkan melalui paru-paru keluar melalui hidung sehingga membuat paru-paru mengecil. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dari hewan mamalia. Nah, tadi kita sudah mendengarkan sistem pernafasan mamalia dari penjelasan kawan kita. Nah, sekarang di sini saya akan membahas tentang sistem pencernaan dari mamalia. Nah, sebelum kita memulai video pembahasannya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Brandon Bupapi Hanggamara dari kelas MIPA 4. Nah, contoh hewan mamalia adalah hewan membawa biak. Misalnya adalah kambing. Contoh saluran pencernaan hewan mamalia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ada juga perbedaan sistem pencernaan hewan membawa biak pada manusia, terutama pada susunan dan fungsi gigi serta lambung. Hewan memama tidak memiliki gigi seri dan gigi geraham, di mana gigi seri ini berfungsi untuk menjepit makanan. Hewan memama memiliki lambung yang berukuran besar. Lambung tersebut berfungsi untuk menyimpan makanan sementara. Nah, lambung tersebut ini terbagi menjadi 4 bagian yang terdiri dari perut besar atau biasa disebut dengan rumen. Yang kedua adalah perut jala atau yang biasa disebut dengan retikulum. Yang ketiga adalah perut kitab atau yang biasa disebut dengan omasum. Yang terakhir adalah perut masam atau yang biasa disebut dengan obomasum. Pencernaan, makanan dari mulut akan masuk ke dalam kerongkongan. Dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam perut besar dan perut jala. Di dalam perut besar dan perut jala, makanan akan dicampur sehingga terjadinya suatu proses fermentasi selulosa oleh adanya enzim seluase. Nah, enzim seluase ini dihasilkan oleh sebuah bakteri dan jenis protozoa tertentu yang terdapat pada lambung hewan tersebut. Nah, selanjutnya makanan yang belum dikunyah secara sempurna atau yang masih kasar akan dimuntahkan kembali untuk dikunyah kedua kalinya. Nah, selanjutnya makanan tersebut akan masuk melalui perut besar, perut jala, dan seterusnya masuk melalui perut kitab. Di dalam perut kitab, makanan akan dicerna secara mekanik. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam perut masam. Di dalam perut masam, makanan akan menghasilkan asam dan enzim pencernaan.
pencernaan di dalam perut masam ini akan menghasilkan bentuk seperti bubur atau yang biasa disebut dengan kim. Kim selanjutnya masuk ke dalam usus halus. Di usus halus ini akan terjadi suatu proses penyerapan zat-zat makanan. Zat-zat makanan. Selanjutnya sisa-sisa makanan tersebut akan masuk menuju usus besar untuk dikeluarkan melalui anus sebagai fasesnya. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Brian Fasitumorang. Saya dari kelas 10 MIPA 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi kambing jantan. Selamat menyaksikan. Organ utama reproduksi kambing jantan adalah testis, epididymis, ductus efferent, ductus deferens, dan penis. Testis dibungkus oleh skrotum. Turunnya testis ke kantung skrotum umumnya terjadi sebelum ternak itu lahir atau segera setelah lahir. Skrotum kambing dan domba menggantung di antara paha belakang. Dengan demikian, suhu testis dalam skrotum sekitar 4-7 Celcius lebih rendah dari suhu tubuh. Testis tidak akan berfungsi normal jika suhunya sama dengan suhu tubuh. Pada ternak yang tidak mengalami penurunan testis ke dalam skrotum, proses pembentukan sperma tidak akan terjadi. Pengaturan suhu testis dilaksanakan oleh otot dartos dan kelenjar keringat pada skrotum. Pada saat suhu udara dingin, kontraksi otot dartos akan mengerutkan kulit skrotum sehingga mengurangi luas permukaan dan hilangnya panas dari testis. Hal sebaliknya terjadi apabila suhu udara panas. Adanya kelenjar keringat pada skrotum membantu pengaturan suhu testis. B. Epididymis, ductus efferent, dan ductus deferens. Epididymis adalah bagian dari saluran reproduksi jantan dan tempat penyimpanan spermatozoa yang diproduksi oleh testis. Epididymis yang letaknya melekat pada testis terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, badan, dan ekor. Pada domba dan kambing, panjang epididymis sekitar 50 cm. Epididymis berhubungan dengan testis melalui ductus efferent. Dari ductus inilah spermatozoa dari testis masuk ke epididymis dan disimpan pada bagian ekor epididymis sampai terjadinya ejakulasi. Saat ejakulasi, spermatozoa bergerak cepat melewati ductus deferens menuju penis. Dalam perjalanannya, spermatozoa tersebut mendapat cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar vesicula seminalis dan kelenjar bulbo-uretraris atau kelenjar Cowper. C. Penis. Pada hampir semua ternak, penis berbentuk seperti silinder. Selain itu, penis memanjang ke depan dari bagian ischial arch ke daerah umbilical. Pada dinding perut disokong oleh fascia penis dan kulit. Bagian ujung penis atau glans penis terletak bebas di dalam prepucium. Pada kambing dan domba, penisnya mempunyai lekukan berbentuk sigmoid di bagian belakang atau skrotum. Lekukan sigmoid ini akan menjadi lurus pada saat terjadi ereksi. Sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Siklus reproduksi kambing betina berkaitan dengan bermacam-macam hal yang terjadi pada kambing seperti pubertas, siklus estrus, dan perubahan organ seksual atau postpartus. Bagian tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan, faktor genetik, mekanisme hormon, tingkah laku, serta faktor-faktor fisik dan psikis. Pubertas merupakan waktu periode pada saat organ reproduksi pertama kalinya berfungsi. Pada saat domba dan kambing mencapai umur sekitar 6 bulan, variasi yang cukup besar bisa terjadi pada suatu jenis tersebut, tergantung pada keadaan iklim, makanan, hereditas, dan tingkat pelepasan hormon. Menurut Haves, pubertas pertama kali ovulasi kira-kira antara 5-7 bulan pada kambing betina dan antara 6-9 bulan pada domba betina. Pada kambing betina, memperoleh nutrisi berupa susu atau nutris yang baik bisa mencapai pubertas lebih awal yakni 4 bulan. Pubertas pada kambing peranakan atau PE antara sekitar umur 10-12 bulan dengan rata-rata berat badan 18,5 kg. Reproduksi kambing harus mendapat perhatian karena akan mempengaruhi perkembangan ternak lainnya. Kambing bunting dalam waktu 155 hari atau 5 bulan lebih sedikit. Artinya, dengan memperhatikan perkawinan dan siklus berahi sebetulnya,
Kambing dapat beranak 3 kali dalam waktu 2 tahun. Hal ini tentu saja harus diperhatikan kapan kambing harus dikawinkan dan juga penyapihan. Dianjurkan kambing disapi paling lambat umur 3 bulan. Hal ini untuk mendapatkan induk beranak 3 kali dalam waktu 2 tahun. Umur kambing 8-10 bulan dan siklus birahinya 17-21 hari. Tanda birahi: alat kelamin membengkak, sering mengibas-ibaskan ekor, gelisah, sering kencing, nafsu makan turun, dan selalu mengembik. Kawinan kambing: waktu yang baik untuk kawin adalah 12-18 jam setelah berahi pertama. Kedua, campurkan betina sedang berahi dengan pejantan dalam satu kandang. Ketiga, jika belum ada tanda-tanda bunting, maka pada siklus berahi berikutnya sekitar 19 hari kemudian segera kawin lagi. 4. Hindari perkawinan satu keluarga. Induk jantan dengan keturunannya sendiri karena hasil keturunannya tidak baik atau akan cacat. Dan yang terakhir, pisahkan betina yang sudah bunting ke kandang lain. Tanda bunting: tanda berahi pada siklus pertama lebih tidak nampak atau lebih tenang. Yang kedua, perut sebelah kanan membesar dan ambiks lebih menurun. Yang ketiga, sering menggesekkan badan pada dinding kandang. Dan yang keempat, lama bunting 144-152 hari. Anda akan beranak: yang pertama, pinggul mengendor. Yang kedua, alat kelamin bengkak, kemerahan, lembab, dan ambing membesar. Yang ketiga, gelisah, sering menggaruk-garukkan kaki pada lantai kandang dan sering mengembik.